Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasab. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada kitab Taharah. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang kelima dari kitab Taharah. Yani berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, babul masyi alal khuffain, bab terangan tentang mengusap di atas dua sepatu. Na'alain itu bentuk musanna, bentuk kedua. Bentuk tunggalnya itu na'lain. Ya, ini yang dimaksudkan dengan na'al itu atau khuf pada pembahasan ini, yang dimaksudkan dengan khuf itu adalah sepatu atau sandal yang tinggi menutupi mata kaki. Itu namanya khuf. Seperti sepatu bot atau sepatu tentara, ya, atau yang semisal dengan itu. Itu semua namanya khuf. Idul Fitri ini menunjukkan atau menerangkan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Agama yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia.
di mana ada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, pasti ditunjukkan atau diajarkan di dalam agama Islam. Demikian pula sebaliknya, ada hal-hal yang membahayakan manusia, juga pasti diperingatkan di dalam agama Islam. Maka agama yang sangat sempurna dan tidak ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka ini menunjukkan agama Islam ini agama yang sangat sempurna, mengatur berbagai macam hal, sampai persoalan mengusap di atas dua sepatu saja itu diajarkan di dalam Islam. Apalagi masalah yang besar-besar, pasti diajarkan juga di dalam Islam. Naam. Kita masuk pada hadis-hadisnya. Yang ke-63 dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a wa akhwaitu li anzi akhufayh. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa dulunya aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Ahwaitu li anzi akhufaihi, maka aku pun membungkuk untuk membuka kedua sepatunya. Ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, sedang pakai sepatu, maka Mughirah bin Syu'bah ini mau tunduk untuk buka sepatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, Da'ahuma inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan
Ya ini nggak usah dilepas. Nah ini ada hal tuhuma tohirata ini. Karena sesungguhnya tadi ketika aku memakai keduanya, tohirata ini. Ya ini aku kakiku berada dalam keadaan suci. Ya ini sudah berwudu terlebih dahulu. Sama saha alaihima, maka kata Mughirah, beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengusap di atas kedua sepatunya. Di atas kedua sepatu, di punggung sepatunya. Jadi bukan di telapak sepatu, tetapi di bagian punggung. Kata Al-Hafidz muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwan wa akhwat, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita, yaitu yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya mengusap di atas dua khauf atau mengusap khauf. Disyariatkannya mengusap khauf, mengusap sepatu. Nah, yang kedua, merupakan syarat mengusap di atas mengusap khauf adalah harus ketika memakainya sedang berada dalam keadaan suci. Ya ini kalau seseorang dia berwudu terlebih dahulu, kemudian baru dia gunakan khaufnya, maka nanti di perjalanan misalnya wudunya batal, lalu dia mengulang wudu sampai di kaki, tidak perlu dia buka kakinya, tidak perlu dia buka khaufnya, cukup dia usap di atasnya saja. Syaratnya itu ketika dia memakainya, dia sudah berada dalam keadaan suci. Jadi kalau dia memakai khauf itu dia tidak berada dalam keadaan suci atau tidak berwudu terlebih dahulu, maka dia tidak dibolehkan untuk mengusap khauf ketika berwudu. Ya, paham ya? Maka di sini kita katakan syarat yang kedua ini adalah ketika memakai khauf itu harus berada dalam keadaan suci, yakni berwudu terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini bahwa mengusap khauf itu pada bagian atasnya atau bagian punggungnya, bukan pada bagian telapaknya. Nah, hal ini jelas sekali terpahami dari sabda dari perkataan Mughirah bahwa famasaha alaihima, maka Nabi mengusap di atas kedua punggung khaufnya itu. Jadi mengusap itu di bagian punggungnya, bukan di bagian tapaknya. Ya, mengusap kok bisa mengusap di bagian atasnya, bukannya bagian bawahnya yang kotor. Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, nah, baik.
Faedah yang berikut, faedah yang berapa Hamzah? Faedah yang keempat. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dibolehkannya atau disunnahkannya berkhidmat kepada orang saleh. Jadi melayani orang saleh. Melayani orang-orang yang mempunyai keutamaan. Ahlul ilmi. Ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan. Naam. Hal ini dapat kita pahami dari perbuatan Mughirah bin Syu'bah, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, Mughirah bin Syu'bah itu mau tunduk buka sepatu Rasulullah, mau melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini dia berkhidmat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang hal itu. Maka kita katakan dalam faedah ini bahwa atau dari perbuatan Al-Mughirah bin Syu'bah ini kita katakan bahwa ya dibolehkannya atau disunnahkannya dibolehkannya berkhidmat kepada orang saleh atau orang-orang yang mempunyai keutamaan. Selama tidak ada unsur yang membawa kepada kesyirikan, ya, atau penyimpangan. Ya, berkhidmat kepada orang saleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana ada sebagian orang di kelompok tarekat itu, kelompok sufiyah, itu berlebih-lebihan mereka dalam berkhidmat kepada guru-guru mereka, sampai air cuci tangan gurunya itu diminum sama mereka. Ini batil. Ini tentu merupakan sebuah penyimpangan. Ya. Maka kita katakan kebolehan berkhidmat kepada orang saleh ini dalam batasan-batasan apabila di sana tidak ada pelanggaran terhadap syariah. Misalnya sampai kepada mengkultuskan orang tersebut, atau sampai pada tingkatan ada keyakinan tertentu yang mengandung kesyirikan, ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup jalan dari terjadinya pengkultusan itu suatu ketika para sahabat sedang berada di masjid, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Begitu Nabi masuk masjid, para sahabat semuanya berdiri untuk menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata sikap mereka itu tidak disukai oleh Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? La tukruni kama atatin nasara bin Maryam. Innama ana abdu. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan mengkhususkan aku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara mengkhususkan Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan utusan Allah. Ya. Ini Nabi melakukan langkah preventif supaya tidak terjadi pengkultusan kepada pribadi-pribadi tertentu. Di sini juga ada catatan ya kawan, bahwa tidak mengkhususkan pribadi tertentu bukan berarti kemudian mengabaikan hak-haknya. Ya. Sebab itu orang saleh punya hak, orang alim punya hak, orang tua punya hak. Maka tunaikan hak-hak mereka tanpa kemudian harus mengkhususkan mereka. Ya. Tidak boleh sampai ada keyakinan yang membawa kepada kesyirikan.
Misalnya cium tangan ustaz supaya dapat berkah, ya. Itu cium tangan ustaz supaya rizkinya lancar misalnya, ya. Ini di kalangan tarekat sufi banyak yang demikian itu. Sesungguhnya ini adalah penyesatan. Merupakan apa? Penyesatan. Nah, maka dari itu kita katakan, sekali lagi bolehnya berkhidmat kepada orang saleh, ada orang-orang yang mempunyai kedudukan, selama di sana tidak ada pengkhususan dan tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Ya. Nah, kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, walil arba'ati anhu illa an-Nasa'i, dan bagi imam yang empat, yaitu Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, anhu darinya, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah, illa an-Nasa'i, kecuali an-Nasa'i. Berarti Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Ya. Yani di dalam riwayat Tirmidzi, di dalam riwayat Abu Daud, di dalam riwayat Ibnu Majah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Naam. Ya, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf dan di bawahnya. Kata Al-Hafidz wa fi isnadihi dha'fun. Dan pada sanad hadis ini ada kedhaifan. Yani hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Naam. Hadis ini hadis yang apa? Yang lemah. Maka dari itu tidak bisa beramal dengan hadis ini. Ya, kalau hadis ini, kalau kita lihat hadis ini, ya, secara dhahir menunjukkan bahwa mengusap khuf itu di bagian atas dan bagian bawahnya. Ya. Tetapi karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa beramal dengannya. Sisi kedhaifannya itu adalah dhaif pada sanadnya, dan yang kedua adalah dhaif dari sisi dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Di mana hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mengusap khuf itu mengusap di bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Maka kita kembali lagi kepada pelajaran daripada hadis yang pertama, yaitu berapa pelajaran tadi? Yang pertama, yaitu apa? Disyariatkan yang mengusap khuf. Yang kedua, mengusap itu pada bagian atasnya, bukan pada bagian bawahnya. Dan yang ketiga apa? Syarat mengusap khuf itu adalah ketika memakai khuf tersebut harus berada dalam keadaan suci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Ya. Naam. Paham ya, kawan? Ustaz, kalau usap di bagian bawahnya di mana? Kita katakan kalau usap bagian bawahnya maka tidak sahih. Karena tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap di bagian bawah khufnya. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Ali yang Allah telah meridainya bahwa dia berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuffi awla bil bashi min a'lahu."
Kalau sekiranya agama ini semata-mata dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian bawahnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Namun sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggung kedua khufnya. Kata Al-Hafidz akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, sanad yang hasan itu sanad yang baik, di bawah daripada derajat sahih. Ya. Hadis yang hasan itu hadis yang masih bisa digunakan untuk dasar hukum dalam beramal. Naam. Rahwana fiddina azza wa iyyakum, perhatikan di sini. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah pukulan telak bagi orang-orang yang menganggap agama ini semata-mata adalah dengan akal. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana binu birra'i lasana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Kalau seandainya agama ini semata-mata dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggung kedua khufnya. Kenapa begitu ya kawan? Ya karena kalau sekiranya agama ini harus dengan akal, maka yang kita lihat bagian bawah sepatu itulah yang keinjak kotoran kalau kita jalan ya. Kalau orang pakai sepatu, dia jalan, itu pasti bagian bawahnya yang keinjak kotoran. Itu kok bisa ketika Rasulullah berwudu itu bukan Rasulullah usap bagian bawah yang keinjak kotoran itu. Namun justru Rasulullah cuma usap bagian atas itu. Ya. Kalau dengan akal ini tidak bisa diterima oleh akal. Kok bagian bawah yang injak kotoran, malah bagian atasnya yang diusap ketika berwudu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa agama itu semata-mata bukan dengan akal. Agama itu semata-mata bukan dengan akal. Tapi agama itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dicerna oleh akal manusia. Tapi terkadang juga ada perintah-perintah syariat yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Itu bukan berarti menunjukkan kelemahan agama, tetapi hal itu menunjukkan kelemahan akal manusia. Kenapa ya kawan? Karena akal manusia ini sifatnya angkuh. Manusia ini sifatnya sombong. Lah kalau semua perkara agama ini bisa dipikirkan atau bisa dinalar oleh akal manusia, maka nanti manusia bisa menganggap dirinya Tuhan, atau bisa dia membuat syariat sendiri. Ya. Atau dia menganggap Tuhan itu sama saja dengan saya. Ada gitu. Itulah manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat tertentu itu, perintah-perintah di dalam agama, perintah-perintah tertentu itu tidak mampu dicerna oleh akal manusia. Kenapa? Allah hendak menunjukkan kepada manusia bahwa sepintar apapun engkau, akalmu itu terbatas, jangan engkau sombong. Ada hikmah di balik sebagian perintah syariat yang engkau tidak mampu menguasainya atau tidak mampu memahaminya. Nah buktinya ini. Kalau bagian atas yang injak, bagian bawah yang keinjak kotoran, ke bagian atas yang diusap. Hikmahnya apa? Akal manusia nggak bisa terima. Ya. Tapi itulah perintah syariat.
Kenapa mesti begitu? Itu untuk menunjukkan kelemahan manusia, kekurangan manusia. Bahwa ada di antara perkara syariat ini banyak yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Karena akal manusia terbatas, maka tidak mungkin Allah meletakkan agama yang mulia ini pada sesuatu yang terbatas. Tidak mungkin. Coba kita lihat saja akal manusia, siapa yang paling pintar di dunia ini, katakanlah. Ya. Siapa sih akalnya, siapa akalnya Philip misalnya. Ya Philip kamu terbatas akalnya, nanti ada orang lain yang lebih pintar dari dia lagi. Lalu kalau sekiranya agama ini diletakkan pada sesuatu yang terbatas, maka nanti besok-besok ada sesuatu yang lebih cerdas dari itu, maka dia bisa mengembangkan agama ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi atau sesuatu yang lebih canggih lagi. Maka dari itu supaya hal ini tidak terjadi, Allah tidak meletakkan agama pada akal-akal manusia yang terbatas itu. Nah contoh yang lain ya kawan, ketika seseorang dia berhadap, keluar angin, atau dia maaf saja BAD, atau dia buang air kecil, lalu dia harus sholat, dia berwudu, sikit-sikit, kumur-kumur. Apa hubungannya keluar angin? Ya, maaf saja dari belakang kok kumur-kumur, apa hubungannya? Ya, begitu keluar angin mau sholat, wudu. Dia nggak datang kemudian dia istinja, tetapi dia datang di sana dia cuci tangan, basuh muka, kumur-kumur. Apa hubungannya? Kalau semata-mata dengan akal, akal nggak bisa terima. Ya. Tetapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan agama ini bukan semata-mata pada akal manusia. Memang benar dalam perkara syariat ini semuanya sebahagian besarnya bisa dipikir oleh akal manusia, tetapi ada perkara-perkara tertentu yang tidak bisa atau tidak akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Ya, maaf. Supaya manusia tidak sombong. Kalau semua perkara syariat ini bisa dijangkau oleh manusia, lama-lama dia bisa mengatakan dirinya Tuhan. Ya, karena sifat manusia ini angkuh. Ya. Sifat manusia ini angkuh. Kadang-kadang sudah miskin saja masih angkuh, apalagi saya. Ya. Sudah bahalul jahil kuadrat saja angkuh, apalagi ya pintar. Begitu. Kadang-kadang kita lihat manusia kan sifatnya begitu. Maka dari itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam rangka membantah manusia, menunjukkan kelemahan manusia dan memberikan keterangan kepada kita bahwa agama ini bukan hasil pikirnya manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah-perintah di dalam sebahagian perkara agama yang tidak mungkin atau tidak mampu dicerna oleh akal manusia. Dan itu juga perkataan Ali bin Abi Thalib ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agama ini bukan hasil rekayasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dituduhkan oleh para misionaris bahwa agama ini, agama Islam itu merupakan hasil pikir-pikirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan hasil rekayasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau hasil rekayasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok bagian bawah sepatu yang juga kotoran, Nabi nggak suruh saja usap bagian bawahnya, dan ini lebih logis. Tapi kenapa harus usap bagian atas? Ini menunjukkan bahwa Nabi saja ini bukan hasil pikir Nabi, tetapi ini adalah perintah wahyu. Ya, maka dari itu apa? Ya, para ulama mengatakan bahwasanya agama itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kewajiban Rasulullah itu hanya menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah saja, dan kewajiban kita itu adalah menerima. Jadi agama ini datang dari Allah. Ya, Allah yang membuat perintah, Allah yang membuat larangan, Allah yang memberikan kaidah-kaidah di dalam agama ini, dan kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan agama ini kepada manusia. Jadi Rasulullah itu bukan agama datang lalu Rasulullah pikir-pikir, oh ini boleh diterima, ini tidak diterima. Dan begitu ada agama datang, ya bisa dipikir oleh akal atau tidak bisa dipikir oleh akal, semuanya diimani oleh Rasulullah, lalu Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah kita juga mestinya begitu dalam menerima agama ini. Ketika agama itu adalah sesuatu yang memang benar-benar syariat yang datang dari Allah dan Rasul, dengan hadis-hadis yang sahih, maka diterima oleh akal kita atau tidak diterima oleh akal kita,
Kita harus mengimaninya. Ya. Bukan berarti kemudian agama datang lalu kita ambil, kita terima, lalu kita pikir-pikir dulu. Kalau sesuai dengan keinginan kita amalkan, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita tinggalkan. Bukan begitu. Agama itu ketika benar-benar datang dari Allah, merupakan wahyu dan merupakan apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW atau merupakan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, maka tidak ada pilihan bagi manusia kecuali dia wajib untuk menerimanya. Nanti persoalan untuk beramal dengannya, ya kadang-kadang manusia ini ada imannya yang kuat, ada imannya yang lemah. Ada orang yang imannya bagus, dia bisa melakukan perintah-perintah agama, mayoritas ya perintah agama diamalkan. Ada orang yang imannya lemah, dia sudah tahu ini tidak boleh, tapi kadang-kadang dia terjatuh di dalamnya. Ini kembali kepada kelemahan manusia. Tetapi intinya dia menerima dan meyakini kebenaran syariat tersebut. Bukan berarti karena bertentangan dengan akalnya lalu dia menolaknya. Bukan. Ya. Maka dalam bab inilah kebahagiaan orang itu tersesat dalam perkara agama. Kenapa? Karena dia letakkan akalnya di depan, dari agama di belakang. Jadi agama harus mengikuti akalnya. Bila mana sesuai dengan akalnya diterima, bila mana tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Inilah yang menyebabkan dia sesat. Yang seharusnya itu adalah kita letakkan agama di depan dan akal kita di belakang. Supaya akal kita berjalan mengikuti agama. Ya. Nah. Oleh sebab itu kita lihat ya, kebahagiaan ilmuwan itu mereka tersesat dalam bab-bab yang seperti itu. Katakanlah seperti Rashid Rito yang mengingkari matahari itu sujud. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih ini kan dikatakan bahwa matahari itu ketika dia hendak tenggelam, dia sujud ya kepada Allah dan dia meminta izin kepada Allah untuk tenggelam. Nanti Allah izinkan dia untuk tenggelam, baru dia bisa tenggelam matahari. Begitu juga ketika dia hendak terbit. Nanti pada suatu ketika akan terjadi kiamat, ketika matahari ini dia minta izin untuk tenggelam, Allah tidak izinkan dia untuk tenggelam. Ketika dia minta izin untuk terbit, maka Allah tidak izinkan dia untuk terbit, tetapi Allah perintahkan dia untuk terbit dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Ya. Nah, Rasul itu mengatakan, ini tidak mungkin masa matahari itu bisa sujud. Ya, akhirnya dia tolak hadis-hadis tersebut. Maka tersesatlah dia. Ya. Nah, ada juga orang-orang yang kemudian mengatakan Dajjal. Dajjal itu bukan makhluk anak keturunan manusia, anak Adam. Jadi Dajjal itu ya sesuatu yang rusak-rusak, sesuatu yang yang membuat kebinasaan di permukaan bumi. Jadi ya kalau zaman sekarang ini Dajjal itu Amerika. Kenapa? Karena dia menolak. Dia menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan karena tidak logis. Atau sebagaimana Yusuf Qaradawi, dokter Mesir, yang dinobatkan sebagai cendekiawan, punya banyak kalangan juga, tetapi kemudian menolak hadis tentang lalat. Itu apa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mengajarkan kita tentang hadis lalat itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza waqa'at dhubabu fi ina'i ahadikum fal yaqnishu wal yanzi'hu. Apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka celuplah lalat itu ke dalamnya, kemudian ke dalam minuman itu, kemudian lalat itu dibuang. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya ada racun dan pada sayap yang lain ada penawar. Ya kan? Nabi sudah katakan ini. Nabi itu Masya Allah. Nabi lebih tahu dari ahli-ahli kedokteran modern. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan hal ini, Yusuf Qaradawi ini menolaknya. Hasan As-Surabi, ya tokoh-tokoh pemikir-pemikir dari Sudan, mereka menolak. Mereka mengatakan apa? Ya kalau perkara lalat ini adalah perkara urusannya ini urusan kedokteran modern.
Jadi sampai saat ini ilmu kedokteran modern belum bisa membuktikan kalau pada sayap lalat, salah satu sayap lalat itu ada penawar. Tapi kalau pada salah satu sayap ada racun, itu sudah dibuktikan. Oleh sebab itu, perkataan seorang ilmuwan kafir dalam hal ini lebih dipercaya daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, orang ini bisa dimurtadkan oleh sebagian para ulama. Ya. Kenapa ya kawan? Persoalannya kembali kepada akal, logika. Dia tidak mau menerima agama yang tidak bisa dipikirkan oleh akalnya. Kenapa begitu? Karena dia meletakkan agama di belakang akalnya. Ya. Meletakkan agama di belakang akalnya. Inilah yang menjadi masalah. Jadi seolah-olah agama itu harus mengikuti akalnya. Kapan ketika akalnya tidak mampu mencerna, maka dia tolak. Kapan ketika akalnya bisa mencerna, maka dia terima. Ya, ya. Padahal agama tidak seperti itu. Karena agama ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mensyariatkan beberapa perkara dalam agama ini yang tidak mampu dipikirkan oleh akal-akal manusia. Apa hikmahnya? Kalau ditanya apa hikmahnya Ustaz? Kita katakan hikmahnya itu supaya untuk memadamkan keangkuhan manusia. Supaya manusia itu jangan angkuh. Kalau semuanya bisa dia pikirkan, nanti lama-lama dia bilang, agama ini kan manusia bisa karang-karang saja. Gitu. Ya. Yang kedua, untuk menunjukkan sepintar apapun manusia, akalnya itu terbatas. Karena sepintar apapun manusia akalnya terbatas, maka Allah tidak mungkin meletakkan agama pada sesuatu yang terbatas. Allah tidak akan meletakkan agama pada akal manusia, tidak. Tetapi agama ini wahyu. Semata-mata datang dari Allah. Kewajiban Rasulullah juga bukan untuk mengarang-arang, tetapi menyampaikan saja apa adanya. Dan kewajiban kita ini bukan untuk pikir-pikir, tetapi mengamalkan apa adanya. Ya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa di Palestina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makkah dan Palestina itu jauh. Jauh. Kalau perjalanan dulu itu bisa bulan sampai berbulan-bulan. Ya, karena dulu orang melakukan perjalanan dulu itu tidak pakai pesawat. Ya. Perjalanan dulu itu pakai kuda, pakai unta, pakai keledai. Keledai apa kedelai? Hamzah. Keledai, maaf. Kalau kedelai nanti kita buat susu atau tahu, ya. Maaf. Ya, perjalanannya menggunakan keledai, ya. Kemudian atau jalan kaki, jadi lama perjalanan, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan itu dalam satu malam saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, Sidratul Muntaha, mengambil perintah sholat, turun lagi, kembali ke Makkah di Masjidil Haram itu di waktu subuh pada malam itu juga. Cepat, luar biasa. Rasulullah dibawa oleh kendaraan apa? Burak. Kendaraan itu apa? Dibilang burak ya, tapi sebenarnya itu kan berasal dari kata barak. Kilat, secepat kilat. Jadi burak itu bukan nama suatu kendaraan yang namanya burak, hewan yang namanya burak itu. Hewan ini pun tidak dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Nabi mensifati hewan yang dikenali oleh Rasulullah itu, dia agak kecil dari kuda, dia agak besar sedikit dari apa? Hemar, dari keledai. Jadi dia itu perkawinan antara kuda dan keledai. Jadi Nabi sendiri tidak kenal ini, apa? Hewan ini. Jadi bukan seperti yang digambarkan di dalam lukisan-lukisan, ya badannya kuda, wajahnya cewek cantik, rambut berurai. Ini penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Rasulullah itu gila wanita. Sampai-sampai mau naik kendaraan ke Sidratul Muntaha saja pakai cewek cantik. Ini penghinaan. Ini apa? Penghinaan. Tidak ada yang demikian itu. Ini hewan yang kecepatannya luar biasa. Ya.
Tapi kita tuh gambarkan itu Rasulullah itu naik kendaraan itu ya jelmaan antara hewan dan manusia. Jadi kepalanya itu cewek cantik, rambut terurai, masya Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka memakai jilbab mereka, julurkan untuk menutupi dada-dada mereka. Lawang ini Nabi naik kendaraan, kepalanya wanita cantik, rambutnya terurai. Ya, Insya Allah. Nah, ini penghinaan sebenarnya. Ya, penghinaan. Kenapa ya? Karena Nabi kan berpoligami. Jadi ini menjadi sorotan para misionari sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, ini jadi momen paling mantap digodok sedemikian rupa oleh para misionari untuk menikam kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka lupa bahwa budaya dan kebiasaan berpoligami itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Islam. Lalu kemudian Islam datang untuk menertibkan agar supaya poligaminya itu tidak liar. Ya. Kok Ustaz poligaminya liar? Iya, sebelum Islam itu antum tahu. Seorang lelaki boleh memiliki wanita berapa banyak saja sesuai dengan kemampuan. Sampai-sampai Abu Sufyan itu ketika masuk Islam punya 15 istri loh. Ya. Jailan ketika masuk Islam punya 10 orang istri Jailan. Ketika masuk Islam punya 10 orang istri, Rasulullah panggil, pilih saja 4 di antara 10 orang istri itu dan ceraikan yang 6. Tidak boleh lebih dari 4. Ya, coba Masya Allah. Jadi ini terpisah dari Islam. Jadi poligami ini bukan baru ada di zaman Islam. Sebelum itu sudah ada dengan apa? Dengan tatanan yang sedemikian rupa. Kemudian Islam datang untuk menertibkannya. Loh kok ini Islam menertibkan sesuatu yang sudah ada dibikin jadi indah, loh justru yang disorot adalah Islam. Kenapa enggak sorot yang lalu-lalu saja gitu? Ya. Tapi memang itulah musuh-musuh agama. Ya. Nah, dan kita juga begitu di bangsa Indonesia ini budaya poligami itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Indonesia lahir. Indonesia masih dalam bentuk embrio, belum ada telurnya juga belum ada. Indonesia masih ada dalam alam gaib. Ya kan Indonesia ini baru ada sekitar 76 tahun yang lalu ya. Di atas 76 tahun yang lalu belum ada Indonesia, yang masih ada itu Nusantara. Ya. Di atas itu juga yang ada apa? Kerajaan Majapahit, Samudra Pasai, Kerajaan Kutai, ya. Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, kemudian apa? Kesultanan Hasanuddin di Makassar dan lain-lain. Ya, kerajaan-kerajaan belum ada yang namanya Indonesia. Indonesia ini perkawinan silang antara kerajaan-kerajaan di Nusantara melahirkan satu anak sulung yang namanya Indonesia. Begitu. Sebelum ada perkawinan itu tidak ada Indonesia. Nah ini sudah ada. Coba antum belajar sejarah. Ya? Majapahit istrinya berapa? Coba antum belajar sejarah. Ya. Antum belajar lagi. Ya, pemimpin kerajaan Samudra Pasai istrinya berapa? Kutai berapa? Prambanan itu dan seterusnya. Berapa? Antum belajar. Semuanya poligami. Sampai ya. Batak Indonesia yang paling pertama Soekarno itu istrinya berapa? Soekarno. Nanti di zaman Orde Baru ini baru Ibu Tien nggak mau kalau Pak Soeharto nanti poligami, maka Pak Ibu Tien mulai memasukkan aturan di dalam PP 10 peraturan pemerintah nomor 10, yaitu PNS nggak boleh menikah lebih dari 1 istri kecuali dengan izin suami. Ya, ini baru lahir kemarin sore. Baru lahir apa? Kemarin sore, belum cukup umur juga, belum dewasa peraturan ini. Jika dibandingkan dengan apa? Usia bangsa ini. Ya. Tapi kok orang kayak gitu? Kenapa? Karena alergi dengan Islam. Alergi dengan Islam. Gitu. Ya kan? Makanya kalau Nabi Dina Azza Allah wa iyyakum,
Kita katakan lagi bahwa apa? Agama yang mulia ini diletakkan itu bukan pada akal-akal manusia, tetapi agama ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, tapi kalau agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok ada sebagian orang Islam kok yang gitu ya? Ya, penampilannya, cara hidupnya, cara bergaulnya, akhlaknya, etikanya, dan seterusnya, kok ada yang kayak gitu? Kita katakan kepada mereka, kalau sekiranya ada kekeliruan, penyimpangan, kekhilafan pada pribadi-pribadi tertentu dari kalangan kaum muslimin, itu bukan menunjukkan tentang kelemahan agama Islam, tetapi itu untuk menunjukkan tentang kelemahan pribadi tersebut yang tidak mampu mengaplikasikan Islam secara menyeluruh dalam kehidupannya. Ya. Jadi jangan kekeliruan satu orang kok agama Islamnya yang langsung bawa-bawa. Ya, maaf. Paham ya? Kemudian Akhwanafuddin azani Allah wa iyyakum, selanjutnya berkata Alim Al-Hafidh Ibn Hajar As-Salami rahimana wa rahimahullah, wa an Safwan bin As-Salim radhiyallahu anhu qala, dan dari Safwan bin As-Salim yang Allah telah meridainya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idza kunna safaran, memerintahkan kami apabila kami sedang bersafar, an la nanzi'a fi safana salasata ayyamin wa layaliyakunna illa min janabatin, untuk jangan membuka sepatu-sepatu kami selama 3 siang dan 3 malam, illa min janabatin, kecuali min gha'itin wa baulin wa naumin, akan tetapi tidak membukanya dengan sebab buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Jadi kalau wudu-wudunya batal karena perkara-perkara lain, batal karena BAB, maaf saja, atau batal karena buang air kecil, atau batal karena tidur, maka itu semua tidak menyebabkan seseorang itu di dalam berwudu, kalau dia mau mengusap khauf, maka dia tidak perlu untuk membuka khaufnya, membuka sepatunya. Dia diwajibkan membuka sepatunya itu hanya apabila dia berada dalam keadaan janabah, yaitu basah atau haid barangkali. Ya, ketika dia mandi dari haid, dia harus buka, ya, nah, atau bersama dengan istri dan seterusnya. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Qalani, akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan ini lafaz yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Tirmidzi, dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka ikhwan, hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, termasuk di antara syarat-syarat untuk mengusap di atas 2 khauf, yaitu yang bagi musafir diperbolehkan mengusap di atas 2 sepatunya itu selama 3 siang 3 malam saja. Jadi kalau seseorang dia mau bersafar, dia mandi, dia wudu, dia selesai wudu, dia pakai sepatunya yang tinggi, lalu dia bersafar. Nanti di tengah jalan dia batal wudu, dia mau mengulangi wudu, maka silakan dia wudu seperti biasa. Tetapi sampai di kaki tidak perlu dia buka sepatu. Cukup diambil air dengan kedua telapak tangannya saja, bekas-bekas air yang ada di kedua telapak tangan, dia tempelkan di atas kedua punggung sepatunya, lalu dia usap begitu. Sudah selesai, sekali saja. Ya. Nah, itu sudah dianggap dia berwudu. Ya. Apabila apa? Apabila syaratnya apa? Ya, pertama syaratnya kembali kepada faedah-faedah yang lalu.
Itu sepatu itu harus tinggi melebihi mata kaki. Dia menggunakannya itu dalam keadaan sudah berwudu. Ya, dia sudah suci dan dia mengusap itu di bagian atasnya. Maka kalau dia musafir, dia dibolehkan untuk mengusap di atas dua sepatunya itu 3 siang 3 malam. Lebih dari itu dia sudah harus buka. Harus buka, dia wudhu sebagaimana biasanya. Nanti kalau dia mau pakai lagi, ya silahkan pakai lagi. Gitu. Ya. Nah. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini termasuk di antara pembatal mengusap di atas dua khauf adalah janabah. Jadi kalau misalnya satu orang itu walaupun dia sebelum selesai misalnya dia bersafar, yang dia diberikan waktu 3 siang 3 malam, tapi walaupun dia misalnya baru 2 siang, kalau dia sudah mengalami janabah, maka dia harus buka sepatu, karena itu dianggap batal. Kebolehan mengusap di atas dua sepatu yang diberikan kepadanya itu batal dengan adanya janabah. Ya. Tapi kalau selain janabah, tidak. Misalnya cuma karena batal wudu, karena perkara-perkara yang lainnya, maka tidak perlu. Ya. Nah. Paham maksudnya? Paham ya? Nah. Faedah yang berikut ya kawan. Nah. Termasuk di antara perkara yang dikiaskan dengan khauf ini adalah kaos kaki. Jadi kalau wanita misalnya, ya dia dalam safar, dia pakai kaos kaki, dia mau berwudu, di tempat wudu dia sudah pakai sepatu, pakai apa, atau masuk kamar mandi, dia mau berwudu, dia boleh tidak buka kaos kaki. Wudu sebagaimana biasa, nanti sampai di kaki itu ya cukup dia usap di atas dua kaos kaki biasanya. Dengan syarat kaos kaki itu kaos kaki yang tidak bolong-bolong, bukan kaos kaki tren. Bukan tren di masa kini ada orang pakai kaos kaki tapi bolong-bolong, kelihatan kaki-kakinya. Nah, bukan itu. Ya, kaos kaki yang menutupi kakinya yang tebal, bukan tipis, transparan, yang tebal, yang ini sebagaimana layak menutup auratnya. Kemudian kaos kaki itu panjang lebih dari mata kaki, maka ketika dia berwudu dia boleh mengusap di atas, laki-laki ataupun perempuan. Kedudukan kaos kaki menggantikan kedudukan kaos boleh. Paham ya, Ustaz ya? Nah, ya, paham ya? Nah, jadi kalau sekali-sekali bersafar itu pakai sepatu biar kelihatan jaga sedikit, pakai kaos kaki supaya mau wudu itu ya bisa usap di atas dua sepatu. Ya, mengamalkan sunnah yang telah ditinggalkan. Ya. Kalau antum bersafar pakai sandal terus, antum nggak bisa ngamalin sunnah mengusap di atas dua sepatu, atau nggak bisa mengusap di atas dua kaos kaki. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Islam ini memang memberikan kemudahan. Sesuatu yang ada pada kesulitan pasti ada di sana kemudahan. Nah, Ustaz, bagaimana kalau bukan musafir? Kalau bukan musafir ya boleh mengusap di atas dua khauf, apalagi kalau dingin ya. Pada saat dingin seseorang itu musim dingin, apalagi dia tidur dengan premen sak lengkap, tidur dengan kaos kaki, ya tidur dengan jilbab, bangun di malam hari dia mau sholat malam dingin luar biasa, dia berwudu tapi mau buka kaos kaki, mau buka jilbab kayak gimana, ya sudah usap di atas jilbab dan usap di atas kaos kaki. Ya, ya. Nah, berapa hari Ustaz? Nanti ada hadisnya di pertemuan berikut kita sebutkan khusus bagi orang yang mukim. Kalau orang safar itu 3 siang 3 malam. Nah, baik. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa mengusap di atas sepatu itu satu kali saja. Jadi bukan mengusap 2 kali seperti orang berwudu atau 3 kali, bukan. Mengusap 1 kali saja. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya bekas-bekas air yang ada pada telapak tangan kanan dan bekas-bekas air yang ada pada telapak tangan kiri ini ditempelkan di punggung kedua kaki. Tangan kanan di punggung kaki kanan, tangan kiri di punggung kaki kiri, lalu diusapkan ke arah jari-jari kaki. Begitu 1 kali. 1 kali. Sudah cukup. Lihat ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian akhwana fillah, azanillahu wa iyyakum. Ya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini pada malam ini.
Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala. Kata penanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, Dayus itu kayak gimana Ustaz? Oh, Dayus. Dayus ini bukan kuda. Dayus bukan nama orang. Dayus ini satu istilah di dalam istilah agama. Dayus itu adalah pengertiannya menurut syariat adalah lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Lelaki yang tidak punya rasa cemburu itu adalah seorang suami yang dia tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Kadang-kadang istri pakai pakaian yang kalau kita lihat dari depan itu kita kira bola voli. Ya, kalau kita lihat dari belakang juga kita ada ini kadang-kadang bingung itu. Tapi istrinya nyantai, suaminya nyantai aja. Nyantai aja. Ini suami yang sudah tidak punya rasa rasa cemburu. Wanita dia lihat istrinya pakai pakaian yang seolah-olah telanjang ya, karena tetap tipis ya, sempit ya, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya dan seterusnya. Lalu suaminya tidak menegurnya, suami malah bangga. Kadang-kadang ada suami ini yang memiliki penyakit. Kalau istrinya itu nggak tampil kayak gitu, dia kurang rasa percaya diri. Jadi istrinya tuh harus tampil buka-bukaan supaya kelihatan kecantikannya di luar. Ntar dia diganggu sama orang baru marah dia ya. Nah, apa anak bina azin Allah itu yang demikian ini, suami yang demikian ini namanya suami yang dayus. Ya. Intinya adalah suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, bukan berarti tidak punya rasa cemburu lalu harus bercemburu berlebihan. Ya, semua ini harus tepat, kadarnya harus pas. Kalau cemburu tanpa alasan yang berlebih-lebihan ini juga musibah, ya tidak punya rasa juga ini dayus. Ya, kadang-kadang istrinya berbuat maksiat, dia nyantai aja, dia aja nggak tegur, biasa saja. Ya daripada ribut gitu kan. Nah, kadang-kadang takut juga dia sama istri, mau tegur nanti bisa dia dibentak sama istrinya ulang ya, jadi takut dia. Ya. Nah, ini suami yang demikian ini suami dayus. Nah, intinya apa? Intinya suami itu dia harus memperhatikan istrinya, memperhatikan penampilan istrinya, ya. Selama dalam batas-batas yang tidak boleh sampai menampakkan auratnya, tidak boleh melakukan padanya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, maka subhanallah ya. Kalau seorang lelaki yang mengerti agama ini, maka dia benar-benar akan menjaga keluarganya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kalau seorang lelaki yang paham akan ilmu agama, dia akan menjaga martabat dan kehormatan keluarganya, menjaga anak-anaknya dan seterusnya. Ya dia kenapa? Karena kalau dia tidak punya kepedulian, dia tidak punya rasa cemburu, dia tidak punya pengarahan kepada keluarganya, maka yang pertama dia termasuk dayus. Ya, dia termasuk dayus. Ya, dan yang kedua dia tidak melaksanakan perintah agama di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Yang ketiga, ya termasuk di antara dia menyia-nyiakan amanah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini semua pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian, maka hati-hati. Sebagai seorang suami akan ditanya tentang istrimu. Ya, kalau engkau kasihkan uang ke istrimu, dia beli apa saja, beli lipstik, atau beli bedak yang tebal, atau beli apa gitu kan. Nah, beli masker untuk pakai ke mall-mall gitu. Syukur-syukur kalau pakai di rumah, ya dandan untuk suami, ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau beli sudah mahal-mahal dandannya itu nanti ke pasar, ke mall, kalau di rumah kadang-kadang lupa gosok gigi, rambut yang nggak pakai sampo.
Ya, kadang-kadang jadi repot ya. Ya, maka apa ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini bahaya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dakwah ini tidak akan pernah mencium surga. Dan di zaman modern ini kebanyakan laki-laki itu ya kalau tidak terjatuh ke laki-laki yang dayus, ya setengah-setengah dayus. Kenapa? Karena takut sama istrinya. Nah, takut sama istrinya. Maka ya jadi laki-laki itu harus jadi laki-laki, harus jadi kawam. Kawam itu apa? Pemimpin, pelindung, pengayom, pendidik. Dia harus bisa melindungi keluarganya, melindungi istrinya. Kemudian dalam hal ini ya, karena kaitannya dengan dayus, jadi dia harus melindungi istrinya, anak-anak gadisnya. Kemudian dia harus bisa mengayomi mereka. Kemudian dia harus bisa mendidik mereka. Dia harus bisa mendidik mereka. Maka ya kawan, nafkah, ya ini ada berpanjang-panjang sedikit dalam bab ini ya. Nafkah yang wajib bagi keluarga, nafkah yang paling wajib bagi seorang suami itu adalah memberikan nafkah ilmu kepada keluarganya. Ya, kadang-kadang ada suami dia sibuk cari makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, tapi dia tidak mempedulikan agama istrinya. Dia tidak mempedulikan agama suami, agama anak-anaknya. Ya ini bahaya, ini musibah. Perempuan, ya, umumnya seorang wanita dia bisa bersabar kalau misalnya tidak ada punya penghasilannya kurang. Dia bisa bersabar ya. Kalau wanita muslimah, wanita yang baik, wanita yang beriman, wanita yang kecintaannya kepada kehidupan akhirat itu besar, dia bisa bersabar atas penderitaannya dalam kehidupan dunia. Barangkali penghasilan kurang, makan apa adanya, tinggal di tempat yang sederhana, tetapi dia tidak bisa bersabar atas kebodohannya. Karena kalau orang bersabar atas kebodohannya, ini orang yang sudah paling tolong. Hanya dia bodoh tapi dia sabar saja dalam kebodohan, dia kan aneh. Ya, aneh. Nah orang itu harus memerangi kebodohannya, kan begitu. Harus memerangi kebodohannya supaya dia itu jangan jadi orang yang bodoh. Karena kasihan orang yang jadi bodoh itu menyedihkan. Orang bodoh itu menyedihkan, apalagi kalau dia berlama-lama dalam kebodohannya, sangat menyedihkan. Maka nafkah yang wajib diberikan oleh istri kepada anaknya, kepada suami, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, yang paling diprioritaskan dan yang paling utama adalah ilmu agama. Ilmu agama. Upayakan supaya istrinya tahu bagaimana, tahu tentang sholat itu bukan dari orang lain. Tahu dari dirinya, tahu tentang tata cara wudhu yang benar itu bukan dari orang lain, tapi tahu dari dirinya. Begitu pula anak-anaknya, upayakan supaya anak-anaknya itu tahu tata cara wudhu yang benar itu dari dia. Mengerti tentang tauhid itu dari bapaknya, mengerti tentang tata cara sholat yang benar dari bapaknya. Supaya anaknya itu punya kebanggaan bahwa oh ini bapak saya demikian. Dan banyak faedah ya kawan. Faedahnya bukan hanya menjalankan kewajiban, tapi kan ketika anak itu dia beramal dengan ilmu itu terus-menerus, kan bapaknya ini dapat gitu. Bukan hanya gurunya kan yang dapat. Kalau misalnya anak ini tahu dari orang lain, kan pahala ini kepada gurunya, kepada orang yang mengajarkan dia. Lah sungguh beruntung kalau orang yang mengajarkan dia itu adalah bapaknya sendiri. Ya. Nah, maka jadi laki-laki itu jangan bodoh. Jadi laki-laki itu nggak boleh sabar dalam kebodohan, ya, nggak boleh. Sabar itu bagus, tapi kalau di dalam kebodohan orang bersabar dalam kebodohan itu bukan babnya, itu tercela, itu tercela. Kalau sabar saat lapar itu tidak apa-apa, terpuji. Sabar dihina, ya terpuji. Sabar menghadapi kehidupan dunia dengan yang begini keras, begini berat, itu terpuji. Ya, sabar dihina-hina oleh orang, nggak apa-apa itu terpuji. Tapi sabar dalam kebodohan itu tidak terpuji, itu tidak terpuji. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Kalau sekiranya sabar dalam kebodohan itu adalah perkara yang terpuji, Rasulullah tidak suruh kita belajar. Rasulullah tidak suruh kita belajar. Bahkan ini Rasulullah katakan wajib. Kenapa? Tidak boleh sabar dalam kebodohan. Tidak boleh apa? Sabar dalam kebodohan. Maka kuwana fitina azan Allah wa iyyakum.
betapa suksesnya seorang suami kalau dia bisa memberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama kepada keluarganya. Dia berikan kepada istrinya sehingga istrinya bisa menjadi madrasah yang baik dalam rumahnya, bagaimana mendidik anak-anaknya, dia salurkan ilmu dari suami tercintanya kepada anak-anaknya. Kemudian begitu pula kalau menghadapi masalah-masalah yang pelik, maka anak-anak itu bertanya kepada bapaknya, dia berlihat cari jauh-jauh ustadznya kemana. Tapi ya, tunggu bapaknya, dia tanya kepada bapaknya. Sungguh beruntung. Sungguh apa? Sungguh beruntung. Tetapi memang ya, untuk menjadi yang demikian ini tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena memang ilmu agama ini warisan para nabi. Warisan para nabi, yang namanya warisan para nabi itu warisan yang sangat istimewa. Ya. Ini bukan warisannya gubernur, bukan warisannya bupati, bukan warisannya. Itu warisan-warisan yang kehalalannya belum tahu. Ini warisan dari kelompok para pencuri, kan kita nggak tahu harta itu. Tetapi apa? Warisan para nabi itu warisan yang istimewa. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sementara para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya ikhwan, demi Allah, kalau sekiranya dirham dan dinar itu sesuatu yang istimewa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka pasti para nabi, orang-orang mulia ini akan mewariskan dinar dan dirham. Pasti. Tapi dinar dan dirham itu tidak mulia dan tidak istimewa dalam kehidupan akhirat. Ya, jangankan sampai kehidupan akhirat, kehidupan dunia saja tidak terlalu istimewa. Kenapa? Karena dia hanya penunjang kehidupan. Dia hanya apa? Penunjang kehidupan. Tetapi para nabi dan para nabi ini mereka mewariskan sesuatu yang sangat istimewa nilainya untuk keberlangsungan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab itu kata Rasulullah, wal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Innama warathul ilma, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadaha ahada bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, maka dia telah mengambil warisan nabi yang besar. Siapa yang tidak mau mendapatkan warisan yang banyak? Kalau misalnya satu orang tua yang meninggal lalu dia punya harta waris nabi kepada anak-anaknya, maka pasti di antara mereka ada yang berkeinginan kalau dia mendapatkan warisan dalam bagian yang banyak. Ya. Nah ini warisan para nabi. Tentu kita menginginkan warisan para nabi yang banyak. Sebab itu suatu ketika Abu Hurairah itu ada di pasar. Abu Hurairah sahabat Nabi itu dia datang di pasar, dia lihat orang-orang rasul di pasar. Dia katakan, hei manusia, di masjid sana ada orang bagi-bagi warisan Nabi. Ya. Wah, kalau orang-orang di pasar itu berhenti dari perdagangan, lari cepat-cepat ke masjid itu mau menerima warisan Nabi. Sampai di sana lihat loh, nggak ada orang bagi-bagi warisan. Yang ada di sini cuma majelis ilmu pengajian. Lalu mereka balik, ya Abu Hurairah, kamu bilang di sana ada orang bagi-bagi warisan Nabi. Mana ada? Kata Abu Hurairah, ada kok di sana, ada pengajian. Nah, itu warisan Nabi sudah. Ya, kata. Ya, maka ikhwan fillah Allah wa iyyakum, ini perkara yang paling penting ya, perkara yang paling penting. Maka jadilah seseorang yang memiliki ilmu agama minimal untuk dirinya sendiri, kemudian kedua untuk keluarga itu. Syukur-syukur kalau kemudian dia bisa mewariskan ilmu itu kepada orang lain, ya. Dia bisa mengajarkannya kepada tetangganya, kepada familinya, kepada karib kerabatnya. Wah, ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Maka sekali lagi ya para muslimin Allah wa iyyakum, lelaki baik itu adalah lelaki yang tidak pusing istrinya mau apa yang penting apa, yang penting hobi saya jangan masalah. Mau pakai pakaian menampakkan aurat, mau belanjakan hartanya pada perkara yang haram, ya mau melakukan apa dan apa, istrinya mau rebonding terus menerus setiap minggu, ya dia biarkan saja tidak apa-apa. Padahal rebonding itu apa hukum rebonding ya kawan? Haram. Ini termasuk merubah ciptaan Allah, mendapatkan laknat Allah. Ya, mendapatkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Istrinya mau macam-macam sudah, ya. Ya, dia biarkan saja. Sambung rambut misalnya, ya. Sambung rambut, ya biar aja. Katanya supaya biar kelihatan cantik dandan di depan suami. Padahal itu perkara yang haram.
Berdandan boleh-boleh saja, tapi jangan sampai pada perkara-perkara yang haram. Jangan sampai apa? Melakukan hal-hal yang haram. Intinya apa ya Tuhan? Intinya sebagai seorang suami itu harus punya kontrol yang tinggi terhadap keluarganya, kontrol yang tinggi. Ya, jangan dia terlalu fokus untuk memberikan makan, dia fokus memberikan minum, fokus memberikan tempat tinggal, lalu dia lupa kontrol dengan keluarganya. Jangan, dia kontrol yang tinggi, kontrol keluarganya. Sudah baca zikir pagi petang apa belum? Hari ini sudah berzikir apa belum? Hari ini sudah sholat apa belum? Hari ini bagaimana sedekahmu, bagaimana baca Qur'anmu, bagaimana? Dia kontrol. Atau ketika dia lihat saja, dia diam, tidak kontrol itu kan tidak perlu dia katakan ke istrinya, hati-hati saya sedang memantau kau ini, tidak perlu. Ya, secara diam-diam dia pantau bagaimana gerakan istrinya, bagaimana gelagatnya, bagaimana sifatnya, ya, bagaimana bergaul dengan anak-anaknya. Apalagi kalau misalnya ada santri-santri ini, kan, ini bagaimana wataknya ini terhadap santri, ya mati. Ya, atau misalnya tetangga yang datang, dia kontrol juga. Bukan dia memata-matai istrinya, bukan. Tetapi dia kontrol, ini kira-kira apa yang dibicarakan, apa sama tetangga ini, apa sama kamu. Jangan-jangan kamu ini datang membawa virus yang buruk kepada keluarga. Kalau kamu datang bawa virus yang buruk, sudah batasi, tidak boleh kamu ini datang. Ya, tidak boleh kamu ini datang. Kamu datang merusak akal istri, fitrahnya itu buruk, tidak boleh. Kan ada satu kisah terjadi di kalangan orang-orang saleh terdahulu. Ya, kalangan tabi'in kalau anda salah. Ya, itu suatu ketika ada orang saleh, ada seorang imam. Ya, dia luar biasa sekali punya kedudukan di masyarakat ketika itu dan di hadapan raja juga dia punya kedudukan. Dan dia mengajar, dia sebagai seorang alim di negeri tersebut. Istrinya ini luar biasa, sabar. Lalu kebiasaannya ketika dia ini keluar hendak menuju ke masjid, ini istrinya antarin sampai depan pintu. Kadang istri ambil sendal taruhkan untuk dia, ya, atau ambil jasnya, ya, bisa juga, ya. Begitu dia keluar rumah, ya, sudah dia ucapkan salam, ya, kemudian dia keluar rumah, keluar untuk ngajar dan seterusnya. Begitu dia pulang juga begitu disambut dengan ceria, wajah ceria untuk istrinya, ya. Untuk suaminya. Kadang-kadang kita itu pulang dari safar atau pulang dari masjid, istri sambut bukan dengan wajah ceria tapi mata menyala, kadang-kadang bikin urat leher tegang, lehernya pendek jadi panjang. Kasihan, ya. Kita jadi diri sendiri kadang-kadang ini ada apa, musibah apa lagi, ya, kadang-kadang. Makanya kalau fitina akhirnya Allah ini sampai kita. Tetapi belajarlah dari orang-orang yang telah mendahului kita. Karena para salaf kita telah memberikan contoh-contoh yang indah sekali dalam kehidupan mereka. Ya. Bagaimana kesabaran suami-suami mereka, ya, bagaimana ketaatan istri-istri mereka. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan begini. Istrinya Hasan Al-Basri, imam besar dari kalangan tabi'in, itu katakan begini, dulu kami berbicara dengan suami-suami kami, itu laksana para budak berbicara dengan tuan mereka. Ya. Coba bagaimana sopannya para istri. Kadang-kadang istrinya suara lebih tinggi sama kita kira guntur menggelegar. Ya, kita jadi bingung sendiri. Ya, suara istri terlalu tinggi. Ya, mana fitina Allah ya. Kamu juga antum bayangkan. Imam besar Hasan Al-Basri ini istrinya mengatakan dulu kami berbicara dengan suami-suami kami itu laksana para budak berbicara dengan tuan-tuan mereka, sopannya mereka, ya. Beretikanya, berakhlaknya mereka, beradabnya mereka di hadapan suami. Bukan karena kehebatan suaminya, tapi mereka tahu posisi mereka. Bahwa mereka melakukan hal itu semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Suaminya bukan apa-apa, manusia biasa. Tetapi mereka berbakti demikian itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukan untuk mendapatkan sanjungan suaminya, bukan. Mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lau jaza ahadun ayyasjuda li ahadin la amaratul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saja boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, mesti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Mereka tahu kebaktian yang harus diberikan kepada suami itu luar biasa besar. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kebaktian porsinya paling besar yang wajib setelah kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita yang telah menikah melebihi kebaktiannya kepada suaminya walaupun kepada orang tua. Ya. Lalu bayangkan. Ya. Lalu kembali ke kisah ini yang anak ceritakan. Jadi ada orang saleh ini. Anak lupa persis namanya. Insya Allah suatu saat anak ingat, anak akan sampaikan lagi.
begitu luar biasa juga sampai kalau dia pulang dari masjid itu kadang-kadang istrinya sudah jemput di depan rumah, istrinya sudah tahu jam-jam pulang, jadi begitu dia pulang sebelum pulang istri sudah tunggu begitu dia disambut sama istrinya, wajah yang ceria ya, ucapan kata-kata yang bagus menyejukkan hati ya, menenteramkan akal pikiran. Kemudian apa, sambut dia ya, jabat tangan, cium tangannya, ambil sendalnya, buka jasnya, dia langsung ambil sendalnya diangkat. Dan dia sediakan air hangat untuk suami, langsung untuk cuci tangan, cuci kaki gitu. Pelayanannya kepada suami. Jadi anak sendiri pernah merasakan ya. Di Yaman itu Masya Allah ya, orang Arab. Kalau setiap kali anak datang di rumah salah seorang ya, itu anak selalu disiapkan air hangat untuk cuci tangan. Selalu. Pelayanannya mereka ya, khidmat, mereka berkhidmat. Nah itu apa ikhwan fillah jazallahu khairan. Suatu ketika suami ini, orang saleh ini dia sedang ada di masjid, sedang ngajar, ada seorang tetangga nenek-nenek yang silaturahmi ziarah ke rumahnya istri. Tentunya sudah izin ya, ziarah begitu cerita-cerita setelah melihat dalam rumah ini dilakukan semuanya oleh sang wanita ini tanpa ada satu khadimah. Tak ada pelayan. Kalau kita ini ada pembantu ya, tidak ada pembantu, tidak ada pelayan. Semua pekerjaan rumah dilakukan oleh sang istri. Nah ini pahala. Maka apa? Sang nenek itu katakan, kamu ini semua isi rumah ini kamu kerjakan sendiri ya. Suamimu itu kan punya kedudukan di hadapan raja. Minta kepada suamimu ini supaya suamimu itu minta budak kepada raja, pasti dikasih sama raja. Tapi kalau raja itu kasih budak, supaya budak itu bisa bantu-bantu engkau untuk beres-beres dalam rumah ini, supaya engkau tidak terlalu capek. Kalau engkau tidak terlalu capek, engkau bisa beribadah kepada Allah juga dengan tenang. Gitu ya. Jadi ini indah sudah. Indah. Kata-katanya bagus ya. Mempesona kata-katanya. Dan ada unsur memprovokasi di sini ya kan. Cuma dia bilang minta kepada suamimu, supaya suamimu itu bilang ke raja, minta budak pasti dikasih karena dia punya kedudukan. Nah budak itu tujuannya bantu-bantu engkau kerja dalam rumah, supaya engkau tidak terlalu capek, supaya engkau juga nanti bisa fokus dalam beribadah kepada Allah. Ya. Wanita ini dia berpikir, iya ada benarnya juga. Akhirnya dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya ketika suami pulang nanti dia sampaikan hajatnya ini dan suaminya menerima. Begitu sang imam ini pulang dari masjid, ya disambut sama istrinya tidak seperti biasanya. Agak sedikit ya, wanita ini kan dia punya banyak strategi ya. Kalau dia mau sesuatu itu dia biasanya punya strategi apalah ngambek lah atau apa. Bikin muka murung lah atau sedih atau apa gitu. Pokoknya ada cara-caranya saja. Ya. Maka dia mulai pasang strateginya. Sikapnya berubah dia seperti biasanya. Dan sang suami ini peka. Ya, dan memang suami yang saleh, suami yang adil. Jadi dia peka. Tapi kadang-kadang dia tidak meladeni karena dia pikir ini unsur terlalu kecil, tidak usah diladeni. Artinya kalau setiap lalat yang bergerak harus meladeni, maka pusingnya kita ya kan. Jadi yang diladeni itu yang besar-besar saja, kecil-kecil abaikan saja gitu. Bukan berarti tidak peka. Orang saleh, orang ahli itu dia peka. Tetapi mana yang harus dia ladeni, mana yang tidak begitu. Maka ini orang ahli, dia peka terhadap perubahan istri. Ini ada apa? Dia kan tidak diam aja, tenang. Dia nggak ngomong apa, dia biasa saja, anggap nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu bahwa ada perubahan tidak dari istri. Singkat cerita pada malam hari ketika mereka berdua ini tidur bersama, sang istri kemudian katakan kepada suaminya, sang imam, bagaimana kalau sekiranya engkau kan ini punya kedudukan di hadapan sang raja? Bagaimana sekiranya kalau engkau minta budak kepada raja supaya bantu-bantu saya kerja dalam rumah ini? Supaya saya tidak terlalu capek, dengan begitu saya juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih giat. Apa kata sang imam? Subhanallah. Jadi karena untuk permintaan inilah engkau terjadi perubahan sikap. Ya. Karena permintaan inilah yang menyebabkan engkau merubah sikapmu. Lalu kata sang imam,
Siapa yang telah merasuki otakmu? Maka sang imam itu kemudian berkata, ya Allah, butakanlah maka orang yang telah tadi datang ke rumahku ini dan memprovokasi istriku. Butakanlah pandangannya ya Allah. Maka doa sang imam ini makbul. Pada besok paginya ternyata nenek-nenek tetangganya itu buta matanya. Ya, buta matanya. Nah, kemudian dia datang ke saudara sang imam itu, dia beristighfar, dia mengaku kesalahan bahwa dia telah memasukkan virus-virus pikiran-pikiran seperti ini yang tadinya sama sekali tidak dipikirkan oleh istrinya sang imam, tapi kemudian dia memasukkan pikiran ini, maka istrinya sang imam ini berpikir demikian pula. Ya. Nah, maka dia meminta maaf. Maka sang imam ini berdoa lagi kepada Allah supaya menyembuhkan matanya dan kembalilah penglihatan sang nenek ini. Singkatnya yang ingin anak sampaikan faedahnya dari kisah ini bahwa kami ini kadang-kadang ada yang membawa virus yang baik, ada yang membawa virus yang buruk. Ya, oleh sebab itu kita pilih-pilih mana orang yang kita bisa berteman dengan dia, mana yang tidak. Begitu pun tamu yang datang. Tamu yang datang ini ada yang datang membawa angin segar, ada yang datang membawa racun. Ya, kalau yang datang membawa racun ini katakan saja maaf, selamat tinggal. Minta maaf, rumahku tidak rumahku tidak bisa dimasuki sama racun, kasihan. Engkau datang membawa racun untuk membunuh kami sekeluarga, maka saya tidak bisa menerima engkau. Gitu. Ya, suami itu tidak izinkan. Suami itu tidak izinkan. Karena wanita yang saleh, wanita yang salehah, dia tidak akan membawa masuk orang lain ke dalam rumah suaminya tanpa izin suami. Izin suami. Ya, nah. Baik, Alhamdulillah Allah wa yakum. Ala kulli hal, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin berpanjang-panjang dalam bab ini terkaitan dengan hajjus, terkait dengan apa? Hajjus. Intinya hajjus itu adalah lelaki yang tidak peka, lelaki yang tidak punya rasa cemburu, lelaki yang tidak memperhatikan agama istrinya. Itu yang paling pertama ya. Nah, maka jadi sebab itu ya harus bisa ngurus, harus bisa lihat, harus bisa peka ya, menjaga agama istrinya, kemaslahatan agama bagi istrinya. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma barik lana fima a'tayt. Allahumma barik lana fima a'tayt. Allahumma barik lana fima a'tayt. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.